Ya sekarang bayangkan saja ya, nggak mungkin lah kemudian ujuk-ujuk Prabowo itu ngelis nama kader PDI Perjuangan untuk dijadikan menterinya tanpa persetujuan dari Bu Mega. Kan itu logikanya, bener gak? Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Ya, menjelang hari pelantikan presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober nanti, tampaknya isu mengenai pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo Subianto semakin ramai diperbincangkan. Bener gak? Dan tahu sendiri kan, siapa yang paling tidak suka apabila pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo terjadi? Ya, saya yakin pasti semua sudah banyak yang tahu lah soal semua ini. Ya, pembicaraan mengenai rencana pertemuan antara kedua tokoh besar ini sebenarnya sudah lama diperbincangkan oleh publik. Jadi pada intinya, Bu Mega dan Prabowo sama-sama berkeinginan untuk bertemu. Bahkan menurut Hasim, adiknya Prabowo, sebenarnya Prabowo sendiri sudah menunggu 2 tahun untuk bisa bertemu dengan Bu Mega. Coba bayangkan saja. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Artinya akan menyambut baik, membuka pintu Pak untuk bergabung? Iya dong. Oke, baik, siap. Yang meminta waktu kan Pak Prabowo yang minta waktu. Siap. Kira-kira waktunya kapan Pak? Tanya Ibu Mega. Siap. Makasih ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Ya memang sih, kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan antara Prabowo dan Bu Mega ini relatif sangat baik. Bahkan keduanya juga masih sering berkomunikasi melalui perantara Mbak Puan Maharani. Jadi selama ini, Mbak Puan itu memang selalu menjadi jembatan komunikasi antara Bu Mega dengan Prabowo Subianto. Dan itu sudah berlangsung sejak lama. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri bagaimana keakraban Mbak Puan Maharani dengan Prabowo Subianto saat bertemu dalam sebuah acara. Misalnya saat bertemu di acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan juga pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD pada minggu yang lalu. Jadi gaya komunikasi yang baik itulah yang menjadikan salah satu alasan mengapa Mbak Puan Maharani ini dipercaya untuk menjadi perantara atau sebagai jembatan komunikasi antara Bu Mega dengan Prabowo Subianto. Bahkan bukan hanya komunikasi dengan Prabowo Subianto, namun juga komunikasi dengan para elit-elit partai politik lainnya. Nah, harus diakui ya bahwa memang ada yang tidak suka ketika Bu Mega dengan Prabowo Subianto itu bertemu. Khususnya pertemuan sebelum hari pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Ya, sebelumnya kan dikabarkan bahwasanya pertemuan itu akan berlangsung sebelum tanggal 10 Oktober. Namun sepertinya pertemuan itu diundur sebelum tanggal 20 Oktober. Dan seperti yang sudah banyak diberitakan di media online, bahwa yang tidak suka pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo Subianto itu adalah Mulyono. Ngeri sekali kan? Nah, apakah benar seperti itu? Ya, karena semua ini bukan tanpa alasan loh ya. Bayangkan saja, apabila PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan Prabowo, maka yang sangat dirugikan itu adalah Mulyono. Nah, selain Mulyono, siapa lagi coba? Ya, tentu PSI lah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa yang paling dirugikan itu adalah Jokowi? Ya, karena dengan bergabungnya PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo, maka ruang gerak Jokowi pasti akan semakin sempit. Belum lagi kalau bicara soal pengaruh Golkar di parlemen. Ya, kita tahulah bahwasannya Golkar itu adalah partai pemenang kedua pada pileg kemarin itu. Jadi kalau bicara soal pengaruh di parlemen, ya tentu pengaruh Golkar ini masih jauh lebih besar ketimbang dengan Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Dan melalui ketua umumnya si Bahlil, bukan tidak mungkin loh ya, Jokowi masih bisa bermanuver melalui Partai Golkar. Nah, itulah kenapa Prabowo butuh tambahan teman koalisi, yaitu PDI Perjuangan untuk bergabung dalam pemerintahannya. Karena apa? Karena hanya dengan cara itu, maka pengaruh Jokowi dan Golkar akan bisa diredam. Makanya ya, tidak heran kalau ada pemberitaan mengenai adanya jatah calon menteri dari PDI Perjuangan di kabinet Prabowo Subianto. Nah, nama-nama itu adalah seperti Budi Gunawan, kemudian Azwar Anas, dan ada juga nama Oli Dondo Kambe. Nah, nama-nama itu adalah yang berada di lingkaran kepercayaan Bu Mega. Bayangkan saja ya, pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo saja belum terjadi. Tapi nama-nama jatah calon menteri dari PDI Perjuangan sudah dipersiapkan oleh Prabowo. Lah ini kan luar biasa sekali, bener gak? Ya semua itu bisa saja terjadi karena apa? Karena memang sebelumnya sudah ada komunikasi yang intens, komunikasi yang baik antara Bu Mega dengan Prabowo Subianto. Dan komunikasi itu dilakukan melalui perantara Mbak Puan Maharani.
Jadi ketika nanti Bu Mega dan Prabowo bertemu sebelum tanggal 20 Oktober, maka artinya apa? Artinya memang semua urusan terkait dengan kabinet itu sudah beres. Jadi pertemuan itu ya ibaratnya hanya sebagai pengesahan saja, ibaratnya gunting pita saja. Karena balik lagi, pembicaraan mengenai nama-nama calon menteri itu sudah dibahas secara intens melalui perantara Mbak Puan Maharani. Dan melihat semua ini, maka sudah jelas bahwa sebenarnya proses untuk menentukan siapa nama-nama calon menteri dari PDI Perjuangan itu sudah berlangsung sejak lama. Ya sekarang bayangkan saja ya, gak mungkin lah kemudian ujuk-ujuk Prabowo itu ngelis nama kader PDI Perjuangan untuk dijadikan menterinya tanpa persetujuan dari Bu Mega. Kan itu logikanya, bener gak? Jadi sekali lagi ya, ketika nanti pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo terjadi, maka dapat dipastikan bahwa PDI Perjuangan resmi akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, kabar terbarunya, kemungkinan besar pertemuan itu akan berlangsung pada tanggal 17 Oktober, tepat di hari ulang tahun Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan apakah benar pertemuan itu akan terjadi pada tanggal 17 Oktober, ya kita tunggu saja nanti seperti apa. Yang jelas, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka atau tidak nyaman jika pertemuan itu terjadi. Nah, siapakah yang paling tidak nyaman ketika Bu Mega dan Prabowo bertemu? Ya, siapa lagi coba kalau bukan Mulyono? Ya sekarang siapa lagi coba? Bahkan kabarnya Mulyono itu sampai meminta kepada Prabowo untuk mempertimbangkan PDI Perjuangan bergabung dalam kabinetnya. Coba bayangkan saja, sampai seperti itu. Ya memang sih secara hitung-hitungan seharusnya Prabowo itu tidak butuh PDI Perjuangan untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. Karena apa? Karena dengan komposisi koalisi Kim Plus saat ini, tentu posisi Prabowo itu sudah sangat-sangat kuat. Tapi pertanyaannya adalah mengapa Prabowo ini masih ingin mengajak PDI Perjuangan masuk dalam kabinetnya? Kan itu pertanyaannya. Ya, kalau menurut analisa saya, semua itu adalah untuk meminimalisir pengaruh Jokowi dan Partai Golkar di parlemen. Karena apa? Karena kalau bicara soal politik ya, mikirnya itu bukan hanya untuk kepentingan sekarang atau sesaat, tapi untuk 2029 juga sudah dipersiapkan. Nah, jika melihat Golkar yang saat ini dipegang oleh orang dekatnya Jokowi ya, maka bisa saja pada 2029 Golkar akan mengajukan Gibran sebagai calon presiden dan berhadapan dengan Prabowo Subianto. Inilah yang mungkin sedang diantisipasi oleh Prabowo Subianto. Ya, kalau ada yang bilang tidak mungkin, jangan bilang tidak mungkin. Karena dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sekarang siapa sangka di menit-menit akhir, tiba-tiba Bahlil bisa jadi ketua umum Partai Golkar. Terus siapa yang sangka Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden, padahal secara umurnya saja belum mencukupi. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.